bolasport.com. Acara ini hingga pukul 20 malam nanti. Malam hari ini ada beberapa topik yang kita bahas, diantaranya persaingan di Liga 1 BRI Indonesia yang semakin memanas, kemudian pemain-pemain asal Indonesia yang merumput di luar negeri, dan tentunya yang tak kalah menariknya adalah beberapa selebriti yang akuisisi atau memiliki klub sepak bola. Nah, alasan dan latar belakangnya apa? Malam hari ini saya nggak sendirian. Saya sudah bersama dengan teman-teman dari bolasport.com, ada Bagas Resa Murti dan Muhammad Hari Prasetya. Halo Bagas, malam Gas. Halo, Mas. Ini lagi deadline nih di kantor. Iya, di kantor ini. Sambil kerja sambil siaran ya. Iya. Siap. Kemudian juga ada Hari. Halo Har, selamat malam. Halo Mas, malam. Salam sehat ya. Sehat Mas. Sehat. Oke, sebelum kita ngobrol, ada beberapa topik malam hari ini. Mungkin Bagas sama Hari bisa sedikit menyampaikan kepada sahabat Sonora berita-berita apa aja yang lagi rame dibaca oleh pembaca bolasport.com sampai dengan malam ini. Bagas dulu kali, guys. Oke. Akan Gas. Kalau lagi megang ini nih di depan komputer nih. Ya. Iya. Nah, ini kan kita bicara soal Liga 1 ya. Lagi rame itu kemarin Persebaya versus Arema, dan ternyata berbuntut dengan kerusuhan ya. Ada Aremania yang menyerang sekolah sepak bolanya Aji Santoso yang pelatih Persebaya. Yeah. Ya, ini yang lagi rame ya itu. Kemudian ada juga Piala AFF U23. Ini Indonesia memang nggak ikut, tapi di luar dugaan pembacanya banyak nih yang menantikan berita-berita soal Piala AFF U23, terutama keberhasilan Timor Leste masuk semifinal. Kebetulan nanti jam 7:30 ini main Timor Leste versus Vietnam. Iya. Hasil Liga Champion gimana, Gas? Hari Champion seri kemarin ya, guys ya? Ya. Hasil Liga Champion kan kemarin ada MU ya yang semalam main Atletico itu 1-1, terus ada apa lagi ya? Kayak Amsterdam lawan Benfica ya, 2-2 imbang. Sama nambahin dikit sih, agak ramai hasil drawing kualifikasi Piala Asia 2023 sih, Mas. Indonesia kan tergabung di grup A bersama Kuwait, Yordania, dan Nepal. Yang menarik ini pertemuan Nepal bersama dengan timnas Indonesia, di mana ada salah satu pemain Nepal yang kaptennya juga, Rohichan, yang saat ini bermain di Persija Jakarta, pertama kali akan bertemu melawan timnas Indonesia gitu. Oke. Kalau menurut teman-teman bolasport.com, hasil drawing ini gimana buat Indonesia? Ya, kalau bagi sepenglihatan saya, hasil drawing ini cukup berat ya bagi timnas Indonesia ya, karena kan rata-rata lawan yang hadapi ini dua tim dari Asia Timur ya. Betul. Asia Timur Tengah kan. Asia Barat. Jordania dan Kuwait ya. Asia Barat, dan berat sekali kita kalau menghadapi Asia Barat. Terakhir dicoba lawan Afghanistan di waktu TC timnas U23 timnas Indonesia di Turki, itu juga kalah 1-0 sih lawan tim Asia Barat. Iya. Padahal negaranya rawan konflik ya, cuma sepak bolanya. Saya juga bingung. Rawan konflik tapi bisa bagus ya. Itu dia. Palestina, Yordania. Itu kan pasti latihannya juga ngumpet-ngumpet Mas ya, takut kena mortir ya. Ya benar. Mau lebih jago dari Indonesia. Wah, ini challenge Indonesia buat kedepannya nih ya, biar bisa lebih bagus dari mereka. Oke, kita bahas topik yang pertama, persaingan Liga 1 Indonesia yang semakin memanas. Mungkin Bagas dan Hari bisa menyampaikan perkembangan klasemen terakhirnya gimana nih untuk 5 besar? 5 besar sekarang dihuni Arema ya, walaupun semalam kalah, dan semalam itu rekor unbeaten-nya Arema 23 kali tak terkalahkan. Pertandingan itu terhenti di tangan Persebaya. Tapi mereka masih di puncak klasemen sementara ini dengan 52 poin. Terus di peringkat 2 ada Bali United, 3 Persib Bandung, 4 Bayangkara, 5 Persebaya. Jadi menurut saya sih ini udah mendekati akhir ya, tinggal 7 pertandingan lagi, 7 pekan lagi, dan sepertinya bakal 5 ini aja, 5 besar yang akan berlari gitu, cepet-cepetan siapa yang bakal menuju puncak. Arema FC sementara peringkat berapa, guys?
Peringkat 1. Peringkat 1 pertama. Ya. Peringkat pertama ya. Perolehan poinnya antara penghuni 5 besar nih kalau nggak salah tipis ya? Iya, Tipis. iya, iya. Tipis Jadi sekali. Arema tuh 55 poin, Bali United 54, terus Persib di bawahnya 53, Bayangkara juga sama 53, Persebaya juga 51. Persebaya 2 poin di bawah Bayangkara sama Persib 51. Oke. Kalau ngelihat dari sisa pertandingan terakhir ya, Gas dan Hari yang berpeluang jadi juara nih siapa? Dalam arti kata yang masih ketemu dengan lawan-lawan beratnya siapa aja? Kalau melihat dari 7 pertandingan terakhir ini, yang agak berat itu Persib Bandung sih Mas. Persib Bandung sih ketemu Persija Jakarta, lalu ketemu juga sama Arema kalau nggak salah ya, guys ya. Pokoknya intinya pas saya lihat tuh intinya Persib Bandung agak berat untuk menjadi fans juaranya karena emang masih ada bertemu tim-tim berat sih, sementara kayak Bali United ataupun Bayangkara juga bisa dibilang sedikit agak gampang sih. Gitu. Cuman ini agak seru sih Mas, Liga 1 musim ini karena sejak 2017 ke Liga 1 hanya musim ini aja yang 5 klub ini berpeluang juara. Terakhir 2018 itu persaingan hanya 2 tim, Persija sama PSM Makassar, itu pun harus ditentukan sampai akhir musim benar-benar. Iya. Jadi musim ini persaingan makin ketat ya. Ya, makin ketat. Dan Harry ya. Kalau dari sisi produktivitas gol gimana nih musim ini? Kalau produktivitas gol memang paling banyak Persebaya ya. Persebaya. Tapi kita lihat juga dari 5 besar klasemen ini tuh Bali United dalam performa yang sedang baik-baiknya. Jadi di putaran kedua ini mereka belum terkalahkan deh kalau nggak salah ya. Terus juga faktor Stefano Cugura ya yang memang sudah berpengalaman menjadi juara Liga 1. Jadi itu jadi modal yang baik buat Bali United. Tadi setuju juga kata Bang Hari, mereka juga sisa pertandingannya juga relatif mudah ya ketimbang Persib Bandung. Terus juga satu lagi yang jadi unggulan menurut saya sih Bayangkara ya. Karena memang mental ya seperti Bali United juga, mereka juga pernah juara di Liga 1. Iya. Itu. Ini makin seru ya di musim kali ini ya. Ya, kita masih nunggu sampai pertandingan terakhir ya. Nggak hanya tim papan atas sih Mas yang berebut juara, juga tim papan bawah yang zona degradasi berjuang. Masih ada Persipura Jayapura, Persela Lamongan, Persiraja Banda Aceh yang sampai saat ini hanya mendapatkan berapa poin ya? Dikit sekali lah, dan peluangnya juga sangat tipis banget antara posisi aman, posisi 15 yang dihuni Barita Putra sama posisi 16 yang dihuni oleh Persipura Jayapura. Sangat tipis juga. Bisa dibilang juga penentuan degradasi ini bisa ditentuin di akhir musim juga sih Mas. Betul. Ini kalau bicara mengenai Liga 1 kan fanatisme fansnya kan luar biasa ya, dan Bagas ya. Kalau sebelum pandemi pasti kalau tiap pertandingan stadion penuh dengan pendukung. Emang kalau dari sisi kualitas gimana sih musim ini? Maksudnya kualitas timnya? Kualitas kompetisinya? Ya, kualitas sih menurut saya ya memang tidak bisa dipungkiri ya sangat terbatas ya karena kita pandemi COVID-19. Terus kemudian beberapa waktu lalu kita juga dihadapkan sama badai COVID ya yang melanda tim-tim Liga 1. Akhirnya beberapa pertandingan ditunda dan ya tapi memang kompetisi tetap harus dijalankan dan kita ya seperti kita lihat ya bisa kita lihat ya kualitasnya ya seperti itu. Seperti ya walaupun kalau menurut saya sih memang ada beberapa karena mereka juga dipengaruhi jadwal padat, terus kemudian badai COVID, cedera tiap 3 hari sekali main seperti itu. Jadi memang kualitasnya menurut saya agak menurun. Ya. Karena kan diharapkan kompetisi kan bisa menghasilkan pemain-pemain penyumbang di timnas ya, Hari dan Bagas. Hari sendiri melihat seperti apa kompetisi kali ini? Ya sebenarnya
setelah timnas Indonesia U23 batal bermain di Piala AFF U23 kemarin, agak sedikit kasih nafas sih Mas buat klub-klub yang banyak pemainnya menyumbangkan ke timnas. Karena kalau bisa dibilang pemain mereka dibawa ke timnas juga agak sedikit merepotkan dengan badai Covid yang melanda Liga 1 ya. Dan tentu juga bisa dibilang juga kalau di Liga 1 ini juga nggak bisa diprediksi juga Mas siapa yang akan bermain yang akan bermain untuk di laga selanjutnya karena menunggu hasil tes PCR juga sih. Kita pelatih udah menyiapkan strategi tapi ternyata pemain yang dipilih bermain itu positif COVID yang nggak boleh bermain, pusing pelatih juga dan buat supporter kecewa juga sih akhirnya. Betul. Wah, manajer nggak seru sih kalau musim ini juga pusing ya. Pusing. Hanya 2 tim sih Mas, Bayangkara sama Bali yang jarang diterpa badai COVID sih. Aman-aman aja sih pemainnya. Saya juga heran kenapa Bali mungkin karena udah terbiasa hidup di Bali ya, nggak kayak pemain tim-tim lain yang menikmati Bali itu kayak liburan. Kalau Bali kan ya mungkin karena mereka happy terus kan, everyday is holiday kan. Karena kalau sistem imun mereka kuat, happy kan, otomatis virus COVID gak gampang masuk ke badan mereka ya. Kurang lebih mungkin seperti itu ya. Kita sampai situ dulu ya ngobrolnya Hari dan Bagas ya. Nanti kita sambung lagi, tetap bersama kami di acara Sporta, kerjasama Radio Sonora bersama dengan Bolasport.com hingga pukul 20 Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten Bolasport.com.